Perkenalkan, nama saya Putri Mas Mariani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji optimum pertumbuhan dan produksi ubi jalar ungu melalui aplikasi zat pengatur tumbuh. Pendahuluan, tanaman ubi jalar merupakan komoditas penting di Indonesia, baik sebagai makanan pokok alternatif maupun bahan diversifikasi pangan. Sebagai penghasil karbohidrat utama keempat setelah padi, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar unggul dalam kandungan gizi, terutama beta-karoten yang tinggi. Produksi ubi jalar di Indonesia masih rendah dengan hasil nasional pada 2014 mencapai 2.383 juta ton dari 0,157 juta hektar lahan, meningkat menjadi 2.298 juta ton pada 2015 dengan produktivitas 1.060,53 kuintal per hektar. Upaya peningkatan produksi terus dilakukan melalui teknologi dan pemanfaatan zat pengatur tumbuh (ZPT), termasuk dari ekstrak jagung manis yang kaya auksin, gibberellin, dan sitoksinin. Ubi jalar tumbuh optimal di daerah tropis dengan ketinggian 5.000 sampai 1.000 meter dpl, curah hujan 750 sampai 1.500 mm per tahun, dan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu produsen utama dengan memproduksi tertinggi di Kabupaten Bone. Review pendahuluan. Pendahuluan jurnal ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pentingnya tanaman ubi jalar di Indonesia, baik dari segi potensi gizi, peran dalam ketahanan pangan, hingga aspek produktivitas dan tantangan peningkatan produksi. Pada jurnal dijelaskan bahwa ubi jalar diposisikan sebagai sumber karbohidrat alternatif yang penting setelah padi, jagung, dan ubi kayu, terutama di musim paceklik dan sebagai diversifikasi pangan. Sulawesi Selatan disebutkan sebagai salah satu daerah penghasil ubi jalar terbesar, dengan rincian produksi per kabupaten. Adanya peningkatan produksi contoh penggunaan ZPT alami seperti dari ekstrak jagung manis yang memiliki kandungan hormon pertumbuhan penting, auksin, gibberellin, dan sitoksinin, serta dijelaskan kondisi optimal untuk pertumbuhan ubi jalar termasuk iklim tropis, curah hujan, suhu, dan kelembapan. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Puangri Manggalatung, Wajo, Sulawesi Selatan pada Maret sampai Desember 2019 menggunakan rancangan acak kelompok RAK. Penelitian ini melibatkan 5 perlakuan ZPT dengan konsentrasi 0, 1, 2, 3, dan 4 ppm. Masing-masing diulang 3 kali, sehingga terdapat 15 petak penelitian. Pengamatan meliputi jumlah umbi, bobot segar umbi, bobot segar per petak, dan bobot segar per hektar. Data dianalisis menggunakan ANOVA dan uji lanjut BNP pada paraf 5%. Review metode penelitian. Lokasi spesifik, lahan percobaan Faperta, Universitas Puangmi Manggalatung, Sengkang, disebutkan dengan ketinggian dan koordinat geografis umum. Pada waktu pelaksanaan Maret sampai Desember 2019, dinyatakan memberikan konteks temporal untuk pengulangan musim atau kondisi lingkungan. Menggunakan mode rancangan acak kelompok RAK dengan 5 perlakuan, beragam konsentrasi ZPT. Pengulangan 3 kali perlakuan menghasilkan 15 unit percobaan yang memadai untuk kendalaan data. Pengukuran dilakukan pada komponen produksi ubi jalar seperti jumlah ubi, bobot segar, dan hasil total per petak dan per hektar. Data diolah dengan analisis varians ANOVA untuk menguji pengaruh perlakuan, diikuti dengan uji beda nyata terkecil BNT pada paraf 5%, yang merupakan prosedur statistik standar dalam penelitian agronomi. Metode yang digunakan dalam jurnal cukup umum diterapkan dalam penelitian pertanian dan agronomi. Pada tabel hasil, perlakuan Z2 memiliki rata-rata yang paling tinggi dari ketiga tabel di atas. Pada tabel 1 memiliki rata-rata 9,17, tabel 2 memiliki rata-rata 1,58,
dan pada tabel 3 memiliki rata-rata 26,11. Pembahasan. Ubi jalar ungu varietas anti 3 memiliki kandungan gizi tinggi, termasuk antosianin, serat pati, gula, reduksi, protein, zat besi, dan vitamin C. Diversifikasi pangan penting untuk mengurangi ketergantungan pada tepung terigu dan memanfaatkan potensi pangan lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh ZPT secara signifikan memengaruhi jumlah umbi, bobot umbi per tanaman, per petak, dan per hektar pada umbi jalar ungu. ZPT seperti gibberellin dapat mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif dan reproduktif tanaman, terutama dalam kondisi tanaman sehat dengan kebutuhan hara yang terpenuhi. Aplikasi ZPT dari ekstrak jagung manis juga terbukti menghasilkan hasil pada tanaman lain seperti bawang merah. Review pembahasan. Pembahasan jurnal ini menguraikan hasil penelitian dengan menjelaskan pengaruh ZPT terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar ungu. Hasil penelitian didukung dengan literatur yang relevan, seperti data kandungan gizi umbi jalar ungu dan pentingnya diversifikasi pangan. Penjelasan fungsi ZPT sebagai senyawa pengatur tumbuhan juga dipaparkan dengan baik, termasuk mekanisme kerja hormon seperti gibberellin. Hasil penelitian dijelaskan dengan menggunakan efek ZPT terhadap parameter pertumbuhan dan hasil, seperti jumlah ubi dan bobot umbi. Penekanan diberikan pada peran ZPT dalam meningkatkan efektivitas hormon endogen tanaman. Penambahan kurang spesifik dalam menganalisis perbedaan antara pelakuan ZPT, terutama dalam angka atau data kuantitatif. Penjelasan efek ZPT terhadap umbi jalar spesifik seperti antin 3 tidak dibahas mendalam. Kesimpulan, aplikasi zat pengatur tumbuh ZPT memperlihatkan hasil yang nyata dan tertinggi untuk pelakuan ZPT konsentrasi 2 pm pada jumlah ubi, bobot umbi per tanaman, bobot umbi per petak, dan bobot umbi per hektar terhadap tanaman umbi jalar ungu dengan rata-rata produksi 62,17 ton per hektar. Review kesimpulan. Kesimpulan terbatas pada hasil penelitian ini saja tanpa menyebutkan potensi aplikasi hasil atau implikasi lebih luas, serta tidak ada referensi singkat terhadap relevansi atau manfaat praktis, seperti bagaimana hasil ini dapat digunakan untuk meningkatkan produksi secara komersial. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.